Kurang gula itu bikin sulit konsentrasi. Micin itu bikin bodoh. Alpukat dan kacang-kacangan mengandung makin tinggi, sehingga harus kita hindarin. Itu tadi adalah beberapa contoh dari sekian banyak anjuran tentang kesehatan yang ada di sekitar kita yang terkadang bikin kita bingung dan takut untuk mengkonsumsi sesuatu. Memilih apa yang kita makan ini tidak hanya membuat tubuh kita menjadi lebih sehat, karena dapat terhindar dari berbagai macam penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Tetapi ini juga dapat meningkatkan kinerja otak kita secara lebih drastis. Hal ini karena apa yang kita makan ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kinerja otak. Dan pada video kali ini, saya, Afifah atau biasa dipanggil Fafah, akan menjelaskan berbagai macam mitos mengenai makanan yang punya pengaruh terhadap kinerja otak. Mitos pertama yang akan saya bahas adalah mengenai tentang pengaruh gula pada otak kita. Kurangnya gula itu bikin susah konsentrasi. Pasti teman-teman banyak nih yang relate sama pernyataan tersebut. Banyak nih teman-teman yang mengeluh, Aduh, gak bisa belajar kalau nggak ada hobi. Aduh, gak bisa konsentrasi kalau nggak sambil makan cookies atau makan cheesecake ataupun makanan manis lainnya. Nah, banyak banget nih teman-teman yang menghubungkan susahnya konsentrasi saat belajar karena kurangnya makan manis. Padahal nyata-nyata ini tuh nggak ada hubungannya, alias ini mitos teman-teman. Penyebab utama sulit konsentrasi itu adalah karena banyaknya gangguan di sekitar kita, bukan karena kurangnya gula. Konsumsi gula sebanyak 50 gram per hari adalah batas maksimal konsumsi gula yang dapat kita makan per harinya. Kebanyakan makan gula tuh malah dapat berdampak negatif pada otak kita. 3 penelitian terpisah yang pernah dilakukan pada tahun 2011 hingga tahun 2014 menyatakan bahwa mengkonsumsi gula berlebih itu dapat menurunkan fungsi kognitif otak dan kemampuan neuroplasticity otak. Apa sih itu fungsi kognitif otak? Jadi, fungsi kognitif otak adalah fungsi otak yang berkaitan dengan kemampuan bernalar, mengingat, dan juga memperhatikan. Dan rupanya ketika kita bertambah cerdas, struktur di otak kita berubah. Otak ternyata bersifat elastis, melar kayak plastik. Nah, hal ini yang dinamakan neuroplasticity otak. Menurunnya fungsi kognitif otak dan kemampuan neuroplasticity otak ini dapat berdampak pada kemampuan belajar serta mengingat. Jadi sebenarnya masalah mengenai kelebihan konsumsi gula ini adalah pada penyakit diabetes. Karena penyakit diabetes ini dapat menyerang siapa saja, tak kenal usia, baik yang tua ataupun muda-muda nih kayak kita. Mitos kedua yang akan saya bahas adalah mengenai pengaruh micin atau MSG terhadap otak kita. Pasti di antara teman-teman semua nih, atau bahkan saya sendiri, suka banget yang namanya jajan. Setiap dari kita pasti menyukai atau bahkan sering banget nih makan jajanan yang mengandung banyak micin atau MSG ini. Jadi sering banget nih generasi kita dibilang generasi micin. Tetapi kita juga pasti sering mendengar celetukan kayak, jangan kebanyakan makan micin, nanti otak kamu lemot. namun emang benar micin tuh dapat mengganggu kinerja otak? Nyatanya, ini adalah mitos teman-teman. Mitos ini pertama kali tersebar pada tahun 1960-an. Diawali dengan adanya gejala orang yang pusing-pusing ketika mereka makan di restoran Cina. Jadi, gejala ini disebut sindrom restoran Cina. Restoran Cina itu sering banget nih menambahkan micin di masakannya. Oleh karena itu, banyak yang mengaitkan gejala pusing tadi dengan micin dan menghubungkan micin tersebut dengan pengaruh pada kecerdasan otak kita. Padahal nyata-nyatanya itu nggak ada hubungannya teman-teman. FDA atau Food and Drug Administration, sebuah lembaga pengawas obat dan makanan di Amerika Serikat, bahkan menganggap micin itu aman untuk dikonsumsi. Namun, meskipun dianggap aman, mengkonsumsi micin berlebih itu juga nggak baik buat kesehatan. Sama seperti garam, micin itu mengandung natrium yang dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Untuk menjaga tekanan darah tetap normal, mengkonsumsi natrium yang terkandung pada
garam, micin, kecap, saus, dan juga snack kemasan dianjurkan itu tidak lebih dari 5 gram per hari untuk garam dapur dan 2000 mg untuk natrium. Dan mitos terakhir yang akan saya bahas adalah mengenai pengaruh lemak terhadap otak kita. Pasti teman-teman pernah dengar nih kalau misal buah alpukat dan kacang-kacangan itu tuh mengandung lemak yang tinggi teman-teman, sehingga harus kita hindarin. Tapi nyatanya pernyataan tersebut adalah mitos. Karena pada dasarnya buah seperti alpukat, kacang-kacangan, ataupun ikan laut, ataupun vitamin ikan itu tuh termasuk ke golongan lemak sehat teman-teman. Dua studi yang pernah dilakukan terpisah pada tahun 2013 dan tahun 2015 menunjukkan bahwa mengkonsumsi makanan yang kaya akan lemak sehat secara rutin itu dapat meningkatkan fungsi kognitif dan juga fungsi eksekutif otak. Apa sih itu fungsi eksekutif otak? Jadi, fungsi eksekutif otak adalah fungsi otak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Oleh karena itu, makanan yang mengandung lemak sehat itu sebaiknya dikonsumsi secara rutin, bukannya malah diilangin. Pastikan mengolah makanan yang mengandung lemak sehat dengan cara yang sehat juga. Apabila bahan makanan butuh digoreng, maka gunakanlah minyak yang mengandung lemak sehat lebih banyak, seperti minyak canola, minyak jagung, dan juga minyak bunga matahari. Hindari menggunakan metode deep fried atau menggoreng dengan suhu tinggi dan juga menggunakan minyak yang sama berulang-ulang, karena hal ini dapat menyebabkan minyak berubah menjadi senyawa yang dapat membahayakan otak kita. Senyawanya adalah aldehida. Senyawa aldehida ini dapat merusak fungsi otak kita. Selain lemak baik atau lemak sehat, ada yang namanya lemak jenuh. Lemak jenuh adalah salah satu jenis lemak yang harus kita kurangi jumlahnya ketika kita konsumsi, karena lemak jenuh ini memiliki lebih banyak dampak buruknya daripada dampak baiknya, seperti menurunkan kualitas otak, membuat membran syaraf menjadi kaku, sehingga proses transmisi informasi pada syaraf otak itu menjadi lebih sulit dan meningkatkan resiko penyakit kronis. Lemak jenis ini banyak ditemukan pada makanan yang bisa dibilang sering kita jumpai dan enak-enak, kayak gorengan, terus daging merah tuh kayak daging sapi, daging ayam, daging kambing, kulit ayam, margarin, cookies, ataupun mentega. Konsumsi lemak sebanyak 67 gram per hari adalah batas maksimal konsumsi yang dianjurkan. Sebenarnya masalah kesehatan yang perlu diperhatikan karena terlalu banyak mengkonsumsi lemak, terutama lemak jenuh, adalah penyakit stroke dan juga penyakit jantung. Meningkatnya konsumsi lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat yang ada dalam darah, atau biasa disebut LDL, low density lipoprotein, di mana LDL ini kemudian dapat meningkatkan potensi tersumbatnya aliran darah yang ada di jantung dan juga di otak karena adanya lemak. Dan nyatanya sumbatan ini tuh bisa terjadi pada siapa aja, gak hanya pada orang yang bertubuh gemuk aja, yang tubuhnya kurus kayak saya ini juga bisa jadi. Jadi ya siapapun harus hati-hati ya. Nah sekarang kan kita udah tahu kalau yang dibahas tadi itu merupakan mitos-mitos. Jadi ayo kita batasin konsumsi GGL atau gula, garam, dan lemak supaya tidak berlebih. Untuk mengurangi potensi terkena penyakit karena kelebihan konsumsi GGL tadi, kita tuh perlu mulai hidup kritis. Cari informasi atau baca label kandungan gizi yang terdapat pada setiap makanan sebelum dikonsumsi. Lalu hitung dan batasi GGL-nya. Ingat, jumlah kandungan gizi yang tertulis pada satu bungkus kemasan adalah jumlah persajian, bukan jumlah perkemasan. Kalikan jumlah kandungan persajian dengan jumlah sajian perkemasannya. Ini adalah total asupan yang kita peroleh dari satu bungkus makanan kemasan. Nah, kurang-kurangin tuh konsumsi gorengan dan camilan atau minuman tinggi gula. Gak semua informasi yang kita peroleh selama ini 100% benar. Nyatanya masih banyak kok mitos-mitos beredar
di sekitar kita. Salah satunya adalah tentang mitos makanan yang barusan udah saya bahas. Pendidikan khususnya yang terkait dengan kesehatan juga menjadi tanggung jawab kita nih. Jadilah orang yang lebih bertanggung jawab terhadap suatu informasi dengan mengecek kebenaran di setiap berita yang didapat, dan kemudian pastiin sebelum kalian menyebarkan itu kepada orang lain. Nah, kurang lebih ini adalah informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di next mitos lainnya.